Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di episode kali ini. Selamat datang kembali di podcast lensa kita. Ini adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tentunya relevan dari berbagai sudut pandang. Sahabat lensa kita, pada episode kali ini adalah episode khusus dan spesial, terutama bagi keluarga besar GKMI Solo atau GKMI Surakarta. Karena di bulan Maret ini adalah bulan ulang tahun hari jadi Gereja GKMI Surakarta. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu. Beliau adalah pelaku sejarah daripada perjalanan GKMI Surakarta sampai ke 37 tahun ini. Langsung saja, mari kita sambut beliau, Bapak Yokanan Slamet Hutomo. Selamat datang, Pak. Ya, Pak Wid. Pak Slamet, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak Wid. Puji Tuhan, Ya, kabar baik ya. Tuhan. Dan sehat ya, Pak ya? Sehat. Ya, bersyukur Tuhan. sekali kalau kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan pada episode kali ini, Pak Slamet boleh hadir dan berbincang-bincang bersama kita di podcast lensa kita. Nah, Pak Slamet, ini adalah edisi khusus atau edisi spesial ulang tahun gereja. Nah, dalam perbincangan kita ini kita akan dasari dengan tentunya dengan firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kemudian disambung Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Saya bacakan ya, Pak ya. Ya, silakan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Disambung pada pasal yang keempat ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini tadi ayat yang menjadi dasar perbincangan kita pada episode kali ini. Menurut Pak Slamet, setelah kita membaca ayat ini, kira-kira responnya Pak Slamet atau respon kita atau pendapatnya gimana Pak Slamet tentang cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu? Ya, menurut saya
jemaat mula-mula sesuai konteks yang baru saja kita baca, Mm-mm. yaitu saya mencatat ada dua hal. Yang pertama, Mm-mm. itu mereka bertekun ya, artinya bertekun ya, membaca Alkitab Ya, atau firman Tuhan tadi iya, bersama-sama. iya. Kemudian yang kedua, dia peduli, mereka itu peduli satu dengan yang lain. Mm-mm. Jadi seperti yang dituliskan tadi, bahwasanya mereka mau berbagi Mm-mm. kepunyaan mereka yang lebih kaya, kemudian melihat saudaranya yang mungkin perlu dibantu, mereka bantu. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya ada dua hal yang saya anggap itu menjadi pedoman hidup jemaat mula-mula menurut saya. Ya, artinya ada keseimbangan ya Pak Slamet ya, seimbang dalam hal rohani. Iya. Mereka bertekun membaca firman, tetapi juga ada keseimbangan dalam hal kehidupan sosial ya. Iya, Jadi betul. bukan Iya. hanya satu sisi yang menonjol, Iya. tetapi sisi lain nggak diperhatikan. Tapi Iya. menarik ya kalau Menarik sekali. Iya, menarik. Jadi menurut Pak Slamet tadi memang ada dua hal yang memang Iya. dapat kita pelajari dari cara hidup jemaat mula-mula. Iya. Mereka bertekun setia secara spiritual, tetapi juga peduli ya Iya. secara sosial. Ini menarik sekali. Nah, Pak Slamet, kira-kira apakah ada selain dua hal tadi ya? Apakah ada hal lain yang bisa kita jadikan contoh atau yang bisa kita hidupi dari jemaat mula-mula itu, kemudian kita aplikasikan bagi kita yang sekarang berjemaat di era modern ini ya, Iya. terutama di GKMI Surakarta yang sudah 37 tahun ini. Gimana kira-kira Pak Slamet? Ya, menurut saya ayat-ayat ini masih kontekstual ya dengan kehidupan sekarang ini. Jadi kita diajak untuk selalu bertekun, Iya. membaca firman Tuhan melalui peribadahan, persekutuan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh gereja misalnya seperti itu. Kemudian program-program gereja yang mengharuskan kita, atau katakanlah istilahnya kehidupan kita itu mencerminkan hidup yang menyerupai Tuhan. Artinya gambaran bagaimana kita harus mau melayani ataupun peduli terhadap orang lain, itu tetap konteks pada sekarang ini Pak Famin. Artinya itu masih relevan Pak, Relevan, ya? ya. Sangat relevan, apalagi dalam situasi pandemi. Pandemi. Ya kan? Itu sangat relevan sekali ya. Justru pandemi kita harus ya istilahnya mau terjun Iya. supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Setuju sekali Pak Slamet, Ya. setuju. Ya. Jadi memang cara hidup jemaat mula-mula itu masih sangat relevan sekali Ya. ketika diaplikasikan dalam kehidupan berjemaat di era modern sekarang ini. Pak Slamet, gereja kita itu kan sekarang ini sudah berusia 37 tahun. Benar. Sejak didewasakan tentunya Iya, ya. betul. Kalau dihitung sebelum dewasa kira-kira Ya sejak di Balong ya. Di Balong itu kurang lebih 64. 4 ya. Kemudian pindah ke Dawung Tengah 74. 4 ya. Jadi berapa tahun tuh? Ya mungkin 50 tahun lebih Pak, ya. Iya. Nah, menarik sekali kalau saya mendengar cerita atau mungkin saya membaca dari sejarah gereja, Pak Slamet ini termasuk orang atau keluarga yang menjadi jemaat mula-mula ya. Jadi pada waktu itu sebelum gereja seperti sekarang, nah itu tentunya banyak sekali pengalaman Pak Slamet dari dinamika yang terjadi sejak gereja belum ada sampai sekarang gereja bertumbuh seperti ini, bahkan pergantian kepemimpinan berkali-kali. Nah, tentunya ada hal yang sangat berkesan bagi Pak Slamet kalau boleh diceritakan bagi kita generasi-generasi muda ini Pak. Ya jemaat mula-mula ketika di fase kedua Pak Wid, jadi di tahun 64 tuh di Balong selama 10 tahun. Kemudian di Dawung Tengah itu mulai tahun 74. Dinamika yang pertama kali itu waktu itu
Bapak Pendeta Eko, sekarang Bapak Pendeta Emeritus Eko Iya, iya, Hartono iya. itu kan bertemu dengan ayah saya Hmm. di pertemuan RT. Nah, rupanya Bapak saya itu tertarik untuk Dilayani. atau Oh, diinjili. iya, iya, Oleh iya. karena itu Pak Tapi Eko waktu itu sudah percaya belum, Pak? belum. Oh, Ya, gitu, ya. jadi Pak Eko mengunjungi keluarga kami di rumah keluarga kami pada waktu itu sejak tahun kurang lebih ya 74 itu. 74 ya. Ya. Kemudian setiap hari Kamis malam itu seolah-olah seperti sekarang persekutuan PA gitu. Iya, Ya. iya, iya. Nah, dan pada saat itu memang jumlahnya baru sedikit ya. Dan kemudian setelah keluarga kami mungkin menarik keluarga yang lain Gitu ya, ya. dan bertambah banyak. Tambah semakin banyak. Dan Ya. kesan saya waktu itu ketika bisa membantu untuk pelaksanaan itu supaya bisa lancar bagaimana. Itu kesan pada waktu yang saya alami adalah ya ketika waktu itu belum punya listrik di rumah kami, pakai petromak. Waktu itu kalau meleret enggak terang itu loh, Iya, iya. kita kompor Oh. Iya, iya, iya. supaya terang, kita naikkan lagi. Itu Iya, iya. bergantian dengan kakak waktu itu. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan ya, Pak. Ya, sangat. Karena merasa berguna Ya, dalam waktu pelayanan itu ya kurang lebih baru berumur berapa ya? 11 tahun atau 12 lah. Iya, iya, iya. Ya, Dan itu ikut senang ya. sangat berkesan dan teringat terus Berkesan. sampai sekarang ya, Pak. Iya. Ya, ya, luar biasa. Kemudian sampai dengan sekarang ini. Ya, Pak Slamet, kalau perjalanan dari kita bicaranya dari didewasakan aja, Pak. Ya, ya, ya. 37 tahun sampai hari ini. Apa sih yang Pak Slamet lihat kekuatan yang dimiliki oleh GKMI Solo atau GKMI Surakarta itu, Pak? Ya, kekuatan yang bisa saya tangkap atau kita lihat yaitu bagaimana GKMI Solo itu kuat dalam perhatiannya terhadap masyarakat luas. Begitu ya, ya. Iya. Jadi misalnya ada kejadian-kejadian yang mungkin mengakibatkan orang itu menderita atau sengsara itu, Tanggap gitu, Pak ya? iya, gereja mengajak jemaat untuk bisa bersama-sama mempedulikan sesama itu bagaimana. Itu kekuatannya luar biasa sehingga menjadikan banyak orang itu merasa memperoleh berkat oleh karena pelayanan yang ditunjukkan gereja. Ini jadi relevan sekali dengan ayat yang Iya. kita baca tadi, Pak ya. Betul, Jadi betul, Pak. dan itu menurut Pak Slamet menjadi kekuatan gereja Kekuatan ya, menurut saya itu. yang bisa menjawab ya tentunya tidak semuanya. Ya, atau di paling samping tidak itu hal yang lain tentunya. ya betul, Iya. Pak, betul. Iya, iya. Oke. Nah, Pak Slamet, Iya. di usia yang ke-37 tahun ini tentunya Pak Slamet punya harapan, ya kan? Harapan bagi gereja kita Iya. ke depan itu seperti apa, Pak? Ya, harapan ya kiranya gereja kita ini GKMI Solo yang kebetulan pada saat ini mau merayakan hari ulang tahun ke-37 Iya, betul, Pak. ya tetap menjadi gereja membawa damai sejahtera tentunya. Ya, sesuai dengan misi gereja, Pak. Ya, Iya. kemudian tetap melayani, Iya, iya. peduli terhadap orang lain Iya. dan masyarakat, senantiasa berdampak Ya, ya. untuk menjadi berkat bagi mereka. Harapan saya seperti Ya. itu. Jadi pelayanan yang sudah dikerjakan semakin ditingkatkan tentunya begitu ya, Pak. Iya. Ya, ya, ya. Jadi harapan-harapan itu tentunya dibawa selalu di dalam doa, Doa, dan kita hidupi ya. secara komunitas Ya, ya, Pak. betul. Ya, Kita hidupi sampai kapanpun. betul. Kalau Setuju bisa. sekali, Pak. Setuju Iya. sekali. Ya, sahabat lensa kita, memang kehidupan bergereja terutama di keluarga besar GKMI Surakarta kalau dilihat dari sudut pandang Pak Slamet sangat relevan dengan kehidupan jemaat mula-mula. Waduh, waktu kita sudah habis, Pak.
di Iya. episode kali ini. Sebenarnya sangat menarik sekali kalau kita berbicara, apalagi saya ini boleh berbincang-bincang dengan pelaku sejarah langsung. Bukan hanya katanya ya, Iya. tetapi memang Pak Slamet mengalami itu, Iya. hidup dari masa ke masa perjalanan Iya. GKI Surakarta. Iya, Pak. Paling tidak saya menerima banyak masukan atau pengalaman dari Pak Slamet. Terima kasih Pak untuk kehadirannya di Ya, podcast sama-sama, Pak. Lensa Kita. Sahabat Lensa kita sudah sampai pada akhir episode Lensa Kita kali ini. Kita sudah membahas dan berbincang-bincang dengan bintang tamu pada episode kali ini tentang ulang tahun gereja. Terima kasih sekali lagi Pak, Ya, Pak. Slamet atas kehadirannya di podcast Lensa Kita. Paling tidak dari perbincangan kita ini saya boleh menyimpulkan beberapa hal ya Pak. Yang pertama bahwa kehidupan jemaat mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran, membaca Alkitab, tetapi tidak hanya bertekun saja, tetapi mereka juga saling peduli ya. Artinya ada keseimbangan. Nah, jadi seimbang dalam hal spiritual dan tentang kehidupan sosial itu. Lalu hal yang kedua bahwa GKMI Surakarta itu mempunyai kekuatan, yaitu peduli juga ternyata ya, peduli kepada sesama, dan itu yang harus selalu kita hidupi supaya kehadiran GKMI Surakarta semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih juga untuk sahabat Lensa Kita. Jangan lupa terus ikuti episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk tetap pakai masker dan apalagi ya Pak, selain pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, lalu apalagi ya, tidak berkerumun, tidak berkerumun, dan yang pasti selalu berdoa dan makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat dan tetap dilindungi Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.